Oke. Nah, di sini kita belajar klausa yang terakhir dari ketiga clause yang udah kita omongin. Ayo, inget gak? Adjective clause kan udah. Noun clause kan udah. Nah, terakhir adverbial. Nah, adverbial ini juga bisa dibilang conjunction. Karena apa? Mereka punya banyak banget. Bener-bener, gue gak bisa ngitung juga sih ya. Di kamus tuh berapa? Kayak sumpah deh gue gak bisa ngitung ya. Paling yang umumnya kayak because, so that, then, kayak gitu. Itu sih masuk adverbial juga ya. But sebenarnya ada banyak banget. There are a lot of adverbial clauses. Itu sih poinnya ya. Nah, karena apa? Fungsinya pun sama. Dia sebagai mengkoneksikan atau menghubungkan dari satu kalimat ke kalimat yang lain. So let's take a look on this example. When gasoline becomes more expensive, the demand for economical cars increases. Nah, tuh kan. Versi American. When gasoline becomes more expensive, the demand for economical cars increases. Gua agak sulit juga ya kalau ngomong yang American. Cuman both saya pelajari gitu. Cuman saya merasa British itu keren aja gitu. But jangan khawatir ya, kalian di sini belajar TOEFL. Kalau masalah speaking, mungkin next time ya. Kalian bisa juga cek-cek di websitenya Lab TOEFL ya nanti ya. Gitu. Terus di sini kita akan balik lagi ngebahas tentang si adverbial clause. Nah, jadi ada banyak banget. Salah satunya because, since, although, even though, if, unless, when, while, until, before, after. Capek coy nyebutin, ya gak? Capek. Karena apa? Ya tadi, a lot of gitu. Nah, dan penggunaannya ini kita difungsikan terutama melihat dari arti dari conjunction-nya. Kalau because, karena ya berarti sebab akibat, begitu. Kalau if ya berarti pengandaian. Ya udah, kalian ngebayangin aja tuh, jika saya bla bla bla, maka saya bla bla bla. Nah, seperti itu. Ada before, sebelum, ada after, sesudah. Jadi, kalau kita membicarakan adverbial clause itu memang sejatinya dari artinya. Jadi nggak ada yang arti-arti ambigu-ambigu seperti adjective clause yang sudah kita bahas sebelumnya kayak gitu, itu enggak sih gitu. Jadi lebih kepada hal yang mengenai arti dari conjunction sendiri begitu. Kemudian kita punya reducing adverbial clause. Nah, kalau adjective clause kalian ingat ya, ada reducingnya. Adverbial clause juga punya, namun dia akan boleh di-reducing ketika suatu subjek pada clause-nya itu mempunyai main clause atau menjadi awal gitu. Jadi bisa dihapuskan, itu bisa. Langsung kita lihat ke contoh ya. When astronauts are orbiting the Earth, they don't feel the force of gravity. When astronauts are orbiting the Earth, they don't feel the force of gravity. Ketika astronot mengorbit ke bumi, mereka tidak akan merasakan force of gravity atau tekanan gravitasi gitu. Karena kan memang lagi mengorbit ya, begitu. Nah, ini yang dibilang reducing itu. Perhatikan kalimat 2 ya. Nanti gue tanyain lu yang mana tuh. When orbiting the Earth, astronauts don't feel the force of gravity. 2 kali. When orbiting the Earth, astronauts don't feel the force of gravity. Coba tuh yang mana tuh yang reducing? Mana? Gak ada kata-kata astronauts. Gak ada kata-kata they. Ya kan? Jadi kalimatnya adalah bentuknya when orbiting the Earth, astronauts don't feel the force of gravity. Kenapa? Karena kita sama-sama ngebahas mengenai si satu subjek yaitu astronot. So kita tinggal reducing saja astronauts-nya gitu ke depan.
kemudian they-nya dihapus. When orbiting the Earth, astronauts don't feel the force of gravity. Gimana kalau astronauts-nya diilangin, tapi they-nya tetap? Nih, aneh nih. Nih, coba nih ya. Logis nggak? Coba pikir, logis nggak kalimatnya kayak gini nih. When orbiting the Earth, they don't feel the force of gravity. Nah, itu kalimatnya kayak gitu. Jadi tadi ya, coba lu ingat. Kalau seumpamanya nih, kita pakai kata-kata when orbiting the Earth, they don't feel the force of gravity. Mungkin orang awam juga nanya, they itu siapa ya? Ya iya, karena cuma ngomong mereka. Mereka tuh siapa? Gitu. Jadi kita harus mempunyai kata benda juga yang jelas. Maka dari itu astronautnya kita taruh di depan. When orbiting the Earth, astronauts don't feel the force of gravity. Baru itu jelas. Siapa yang orbit ke planet? Astronaut. Siapa yang tidak bisa merasakan. Siapa yang tidak bisa merasakan tekanan gravitasi? Juga astronot. Jadi ketika ada dua subjek dalam dua kalimat yang sama, kita bisa mereducing. Dalam kondisi, ingat kondisinya. Dalam kondisi itu conjunction-nya atau kata penghubungnya masuk dalam adverbial clause. Seperti when ini tadi, gitu. Ini kita punya contoh nih. Contohnya yaitu bla 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 arrived at the library. He started to work immediately. Blah 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 arrived at the library. He started to work immediately. A. The student. B. When. C. He. D. After the student. Coba nih. Diingat-ingat juga. Adverbial clause itu juga harus mengatur makna dari conjunction-nya. Kalau kita kalau lihat conjunction di sini ada yang B dan ada juga yang C. Ada yang B dan ada yang D. When dan after the student. Gak bisa juga langsung jawabannya B. Gitu, kita lihat artinya. Apakah sudah jelas kalau yang B? When arrived at the library, he started to work immediately. Tadi udah dibilang kalau subjeknya tidak jelas, otomatis kita tidak tahu siapa itu he. Begitu ya. So otomatis salah, tidak bisa juga di-reducing. So the only answer is D. After the student. Karena kita punya subjek yang jelas, yaitu the student. Barulah boleh ada he. After the student arrived at the library, he started to work immediately. Seperti itu. Coba kalau pakai reducing adverbial clause tadi kalimatnya gimana? After the students arrived at the library, he started to work immediately. Tapi dijadiin reducing. Ayo. Tuh, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi, after. Studentnya dipindah di depan ya. After arrived at the library, the students started to work immediately. Itu versi reducingnya. When arrived at the library, the students started to work immediately. Very simple, gampang banget, okay? Remember, adverbial clause harus menyesuaikan arti dari conjunction-nya ketika kalian mau buat kalimat, begitu.